Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Waalaikumsalam. kelompok 9 akan menerangkan mengenai perancangan aplikasi pendataan perpustakaan berbasis web di SMA Askia Islamic School. Sebelum kita mulai dalam pembahasan materi ini, kita akan memperkenalkan diri dulu. Saya Alif Ainun Koyu. Saya Fernas Alfarizi. Saya Ramadan Gali Purnama. Oke, setelah itu kita akan masuk ke dalam materi. Kenapa sih kita harus membuat eh, aplikasi berbasis web ini untuk suatu perpustakaan? Yang kita harapkan adanya aplikasi perpustakaan berbasis web yang mampu memberikan notifikasi pengembalian, menampilkan stok buku, serta memesan buku yang akan dipinjam nantinya kepada guru, tenaga, maupun siswa di SMA Azkia Islamic School, sehingga dapat diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan buku yang tersedia di perpustakaan dan membantu perpustakawan agar lebih mudah untuk mendata buku yang dipinjam. Nah, oke, kenapa sih kita harus membuat aplikasi ini? Adapun masalahnya sebagai berikut. Satu, kita berkeinginan untuk membuat sebuah aplikasi perpustakaan berbasis web yang dapat menampilkan notifikasi pengembalian buku kepada pustakawan sehingga dapat meminimalisir keterlambatan. Yang kedua, bagaimana membangun aplikasi perpustakaan berbasis web yang dapat melakukan pemesanan dan pengembalian buku secara cepat, kapan aja, dan di mana saja. Yang ketiga, bagaimana membangun aplikasi perpustakaan berbasis web yang dapat menampilkan stok dan detail buku yang tersedia dalam perpustakaan. Oke, selanjutnya, tujuan dibuatnya web aplikasi ini satu, untuk mengembangkan aplikasi yang dapat mengatasi keterlambatan pengembalian. Yang kedua, untuk mengembangkan aplikasi yang dapat memesan dan mengembalikan buku. Dan yang ketiga, mengembangkan aplikasi yang dapat memberikan informasi stok dan detail buku yang tersedia maupun yang sedang dipinjam. Dalam pembuatan aplikasi ini kita menggunakan metode penelitian. Metode penelitian ini kita menggunakan metode extreme programming. Apa sih extreme programming itu? Mungkin Mbak Rosdiana bisa menjelaskan apa sih itu extreme programming? Terima kasih kepada saudara Alif Ainun Koyum. Di sini saya Rosdiana Zalsabila Malik akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan metode extreme programming ya teman-teman. Extreme programming itu apa sih? Extreme programming itu biasa disebut dengan XP, yaitu sebuah pendekatan atau model pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan, sehingga menjadi adaptif dan fleksibel. Nah, di dalam metode extreme programming ini terdapat 4 cara teman-teman atau 4 tahap. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Planning ini dimulai dengan mengumpulkan berbagai requirement dari perangkat yang akan dikembangkan. Memungkinkan pengguna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai fitur utama, fungsi, dan aplikasi yang diinginkan. Lalu ada desain atau perancangan. Desain atau perancangan ini di dalam metode XP ini kita menggunakan metode KISS ya teman-teman. KISS itu apa? KISS itu keep it simple. Jadi aplikasi yang dibuat itu lebih baik simple karena desain yang sederhana selalu dipilih dibandingkan dengan desain yang rumit. Di sini juga kita ada use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram untuk menjelaskan
bagaimana sih aplikasi itu berjalan. Lalu yang ketiga ada pengkodean atau coding. Dalam coding ini kita bisa menentukan bahasa pemrograman mana yang mau kita gunakan. Bahasa pemrograman yang kita gunakan dalam metode ini kita menggunakan PHP dengan framework Cognitor 3 yang dimana memberikan standar coding sehingga memudahkan kita atau orang lain untuk mempelajari kembali sistem aplikasi yang telah dibangun. Lalu yang terakhir ada testing. Testing ini merupakan pengujian untuk menentukan apakah aplikasi yang sudah kami buat sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan penggunanya. Lalu bab 2 ada organisasi. Organisasi itu penjelasan mengenai SMA Askia Islamic School. SMA Askia Islamic School adalah sekolah boarding berbasis pendidikan karakter. Berdiri di bawah Yayasan Darut Tauhid yang didirikan pada tahun 2007. Berawal dari kekhawatiran akan tingginya angka siswa putus sekolah di Indonesia, Dompet Peduli Umat Darut Tauhid memutuskan membangun sebuah sekolah yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau biasa disebut Agim ya teman-teman. Lalu di sini ada bab 3 hasil dan pembahasan. Di sini ada jadwal proyek kita. Kita melakukan analisis dan survei di pekan 1 atau bulan ke-1. Lalu melakukan planning dan desain di pekan kedua atau bulan kedua. Lalu melakukan coding atau testing di pekan ketiga atau bulan ketiga. Karena kita melakukan tugas ini 3 bulan ya teman-teman waktunya. Lalu di sini ada planning dan ada use case diagram. Bisa dilihat ya gambarnya teman-teman. Di dalam use case diagram ini terdapat dua aktor utama yaitu admin dan user. Admin dapat mengelola data yang ada di perpus dan memeriksa riwayat peminjaman dan pengembalian buku. Sedangkan user hanya dapat meminjam dan mengembalikan buku saja. Semua aktivitas yang dilakukan oleh admin dan user harus melewati tahapan login terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu di sini ada diagram perancangan sistem. Bisa dilihat gambarnya teman-teman. Activity diagram ini menunjukkan alur dalam perancangan sistem yang dibuat. Lalu selanjutnya ada diagram peminjaman dan pengembalian. Bisa kembali dilihat gambarnya teman-teman. Activity diagram ini menunjukkan tahapan dalam peminjaman dan pengembalian buku. Lalu selanjutnya ada sequence diagram user. Bisa dilihat kembali teman-teman gambarnya yang telah disediakan. Sequence diagram ini menunjukkan bagaimana alur sistem ketika user menggunakan web perpustakaan yang telah dibuat. Lalu selanjutnya ada sequence diagram admin. Sequence diagram ini menunjukkan bagaimana alur sistem ketika user menggunakan web perpustakaan yang telah dibuat. Sama aja kayak sebelumnya ya teman-teman. Maksudnya kalau yang sebelumnya itu untuk user dan yang ini untuk admin. Lalu yang terakhir ada ERD. Bisa dilihat gambar ya teman-teman. ERD-nya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ramadan Gali. Ramadan Gali saya persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Alif Ainul Qayyum sama Mbak Salsabilah sudah menjelaskan tentang perancangan aplikasi penataan perpustakaan berbasis web di SMA Askia Islamic School. Di sini saya akan langsung menjalankan aplikasinya. Langsung saja ke prakteknya. Di sini tuh ada dua user ya, ada login admin sama login user untuk siswa. Login tersebut dibagi dua. Nah di sini untuk username sama passwordnya itu hanya
penjaga perpustakaan atau admin aja yang tahu. Di sini saya memasukkan username yang sudah diketahui oleh admin dengan passwordnya. Di fitur admin ada beberapa fitur ya. Di sini ada dashboard. Di sini juga bisa langsung klik dari melihat jumlah buku, jumlah denda, jumlah peminjaman, jumlah pengembalian, dan melihat data-data siswa yang sudah meminjam buku. Di fitur admin ini ada transaksi, di mana transaksi itu ada dua pilihan ya. Yang satu untuk peminjam buku, di sini ada beberapa user atau siswa yang sudah meminjam buku, dan di sini ada detail untuk nomor registrasi siswa, nomor induk siswa, nama peminjam, kode buku, judul buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali, serta denda kembali yang dihitung dari per hari itu Rp1.000 dendanya. Selain peminjam, di sini juga ada fitur pengembalian. Di sini ada pengembalian buku yang sudah dikembalikan oleh siswa kepada penjaga perpustakaan. Di sini juga kita bisa mencetak data-data buku. Bisa mencetak data buku untuk laporan cetakan. Selain itu, di transaksi ada master data, di mana di master data itu ada banner, buku, kategori, siswa, sama admin. Untuk banner, di dalam fitur banner ini, kita bisa menambahkan banner dengan judul banner yang nantinya akan tampil di tampilan user, pengguna. Di sini juga ada buku. Di sini, di fitur buku ini, kita bisa menambahkan buku-buku apa saja. Kalau ada buku yang terbaru, tahun terbaru, kita bisa tambahkan buku di sini. Kodenya, judul buku, penerbit, pengarang. Ada juga kategori. Untuk kategori ini, di sini ada teknik informatika yang sudah di-input ya, biologi, sejarah. Juga bisa menambahkan kayak IPA, hukum, dan banyak buku lainnya. Selain itu, ada data-data dari siswa juga masuk di admin perpustakaan ini ya. Ini contoh-contoh yang sudah dimasukkan. Selain itu ada fitur untuk admin sendiri. Admin ini bisa menambahkan user, bisa membuat admin kalau misalkan lebih dari satu user, admin bisa menambahkannya di sini. Mungkin hanya itu saja untuk fitur-fitur dari admin, cukup simple. Sisanya untuk usernya saya serahkan ke Master Nosa. Baik, terima kasih kepada Saudara Gali yang sudah menjelaskan bagian fitur-fitur admin di sini. Saya akan menjelaskan untuk fitur-fitur untuk user gitu. Baik, di sini untuk nama webnya adalah perpus.tokosayu.com. Nah, apabila Anda sudah ada di tampilan homepage, di sini Anda bisa register terlebih dahulu. Misalkan contoh 1, 2, 3. Nama lengkap. Kelas 7A misalkan. Nah, baik. Nah, di sini apabila Anda ingin meminjam buku, di sini Anda klik bagian buku di sini. Ada yang di sebelah home. Nah, di sini sudah terdaftar atau ada buku-buku yang sudah terdaftar begitu. Jadi, Anda bisa memilih mana buku yang ingin Anda pinjam gitu. Pertama, apabila Anda ingin meminjam, Anda klik lihat detail. Nah, di sini ada judul buku, penerbit, pengarang, tahun terbit, dan jumlah stok buku yang tersedia di perpustakaan. Nah, caranya adalah klik pinjam. Nah, apabila Anda sudah meminjam, di sini Anda bisa lihat riwayat terlebih dahulu apakah sudah berhasil atau belum begitu. Nah, di sini ada nih data-datanya begitu.
Nah, kalau misalkan memang ingin melihat itu Anda bisa cetak riwayatnya gitu. Jadi buku-buku yang sudah Anda pernah pinjam gitu di sini ada, apabila memang ingin melihat lebih detail begitu bisa dicetak gitu. Nah, untuk memudahkan Anda dalam meminjam di sini ada juga fitur kategori. Nah, ini fitur kategori di sini. Nah, di sini silakan dipilih kategori buku-buku yang ingin Anda pinjam gitu. Ada sejarah, biologi, dan teknologi informatika gitu. Mungkin itu untuk user, mungkin fiturnya itu aja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rosdana Salsabila Malik, kepada Ramadan Purnama yang telah membantu menerangkan fitur-fitur apa saja yang ada di admin, dan terima kasih kepada Mas Hernosa yang telah menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di tampilan user. Terima kasih kepada semuanya, Mbak Rosdana Salsabila Malik yang telah menerangkan penggunaan metode, kepada Mas Ramadan Galih Purnama yang telah menerangkan apa saja yang ada di dalam ini, dan kepada Mas Hernosa, terima kasih telah menjelaskan sistem fitur-fitur yang ada di user. Dari kita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.